Makanya nih, ini Mbak Anissa Pohan kayaknya harus mulai siap-siap juga. Harus bersiap buat jaga kesehatan sama stamina suami tercinta, biar tetap fit dalam menghadapi cobaan yang bakal datang silih berganti. Ngomongin serang menyerang, emang ada apaan sih Cut? Jadi guys, siap-siap nih ya. Serangan dari sektor kanan buat Partai Demokrat itu bakal datang dari orang-orang lama Partai Demokrat. Mereka sekarang tergabung dalam kelompok Demokrat KLB-nya Pak Muldoko. Di sini salah satu tokohnya Pak Joni Allen Marbun. Nah, beliau ini adalah Sekjen Partai Demokrat versinya Pak Muldoko. Tahu nggak guys, Pak Joni ini udah gabung di Partai Demokrat sejak tahun 2002 loh. Sejak sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi Pak Joni ini tokoh senior lah ya, dan udah malang melintang di Partai Demokrat. Dari track recordnya, Pak Joni ini udah jadi anggota DPR RI fraksi Demokrat selama 4 periode berturut-turut antara tahun 2004 sampai dengan 2018. Tuh, bukan 4 tahun, tapi 4 periode alias hampir 20 tahun. Pada dasarnya sih, Pak Joni dan kawan-kawannya itu menggugat Pak SBY karena merasa Pak SBY udah ngambil alih Partai Demokrat secara curang dan kemudian menjadikannya partai keluarga. Nah, sekarang mereka lagi nyoba buktiin kecurangan itu dengan mengajukan kasus ini ke Mahkamah Agung lewat jalur PK atau peninjauan kembali. Selama proses PK, pastinya Pak Joni dan kawan-kawannya bakal bikin keramaian lah ya, lewat pernyataan-pernyataan di media yang pastinya memojokkan Partai Demokrat Mas AHY. Jadi Mas AHY dan timnya mesti mampu nih menangkis seluruh tudingan-tudingan dari kubunya Pak Muldoko. Nah, belum selesai sampai di situ, sekarang lanjut lagi soal serangan dari sisi kiri. Kalau ini serangannya bakal datang dari pasukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Nah, ini juga udah rame banget loh diberitain guys. Jadi, Mas Anas hari Senin ini sebentar lagi bakal bebas dari penjara setelah dihukum 10 tahun akibat kasus korupsi. Masalahnya nih guys, Mas Anas ini merasa dia dijeblosin ke penjara atas pesanan dari Pak SBY. Dia merasa jadi korban kezoliman rezim Pak SBY. Duh, ngeri nggak tuh? Makanya nih, Mas Anas ini keluar dari penjara dengan membawa dendam membara. Konon katanya nih guys, dia mau balas dendam dengan cara menjatuhkan keluarga Cikeas. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Semua kader Partai Demokrat pastinya emang lagi was-was juga lah ya. Apalagi mereka yang udah keluar modal gede buat nyalek di pemilu 2024. Bener nggak tuh? Tapi guys, pastinya ada dong orang-orang yang paling merasa was-was. Dan ada yang merasa hidupnya kayak mau berakhir gitu. Nah, dua orang ini pastinya bukan Mas AHY ataupun Pak SBY. Bukan, kali ini masih bukan. Dua orang yang paling merasa was-was ini siapa coba? Ayo tebak. Wah, emang deh penonton setia 2045 TV emang paling pinter analisanya. Dua orang itu ya udah pastilah Mas Ibas, adik kesayangannya Mas AHY, sama Pak Anies Baswedan, sohibnya Mas AHY. Sekarang kita bahas siapa dulu nih guys, Anies atau Ibas? Kayaknya sih Ibas dulu kali ya, soalnya ini seru banget. Jadi Mas Ibas ini was-was karena pastinya Mas Anas bakal nyebut-nyebut nama dirinya yang kebal dari proses penyidikan kasus mega korupsi Wisma Atlet Hambala. Serangan dari sektor kanan buat Partai Demokrat itu bakal datang dari orang-orang lama Partai Demokrat. Mereka sekarang tergabung dalam kelompok Demokrat KLB-nya Pak Muldoko. Di sini salah satu tokohnya adalah Pak Joni Allen Marbun, Sekjen Partai Demokrat versi Muldoko. Pak Joni ini sudah bergabung di Partai Demokrat sejak tahun 2002, sejak sekitar 20 tahun lalu. Ini adalah katanya korupsi berjamaah yang dilakukan kader Partai Demokrat. Dan menurut beberapa kesaksian, Mas Ibas ini sebetulnya juga ikut kecipratan uang haram tersebut. Serangan soal kasus lama ini jangan dianggap remeh ya guys. Soalnya ini bisa benar-benar jeblosin Mas Ibas masuk ke penjara loh guys.
Makanya serangan dari kubu Mas Anas ini mesti ditangkis dengan betul sama Mas AHY dan keluarga Cikeas. Jangan sampai nih isu ini malah makin membesar dan akhirnya nggak ada pilihan lain bagi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, selain buat buka lagi kasus ini dan memproses dugaan keterlibatan dari Mas Ibas. Waduh, kalau itu terjadi, kebayang gak tuh gimana jumpalitannya Mas AHY sama keluarga Cikeas. Nah, ini yang paling perlu jadi catatan di kasus ini. Yang pertama, KPK sekarang ini berbeda loh sama KPK tahun 2012, waktu kasus ini baru pertama kali mencuat. Konon di zaman itu rezim bisa mengendalikan KPK, makanya Mas Ibas bisa aman. Dimintain keterangan sebagai saksi aja, Mas Ibas masih bisa lolos. Sekarang kondisinya udah jauh berubah. KPK-nya udah relatif baru dan nggak bisa lagi dikendaliin sama rezim lama. Nah, terus yang kedua, media sosial kita juga udah powerful banget. Jadi bisa aja tekanan publik bakal deras banget kalau memang muncul bukti-bukti yang mengarah ke keterlibatan dari Mas Ibas. Faktor ketiga yang perlu diwaspadai juga oleh keluarga Cikeas adalah Menko Polhukam kita, Pak Mahfud MD. Nah, beliau ini lagi galak-galaknya sama kasus korupsi. Jadi bukan gak mungkin Pak Mahfud malah bakal ikut mendorong supaya kasus Hambalang ini kebuka lagi. Jadi Pak Joni ini tokoh senior loh ya, udah malang melintang di Partai Demokrat. Dari track recordnya, Pak Joni ini udah jadi anggota DPR RI fraksi Demokrat selama 4 periode berturut-turut antara tahun 2004 sampai dengan 2018. Bukan 4 tahun, tapi 4 periode alias hampir 20 tahun. Pada dasarnya sih Pak Joni dan kawan-kawan itu menggugat Pak SBY karena merasa Pak SBY sudah mengambil alih Partai Demokrat secara curang dan kemudian menjadikannya partai keluarga. Dan diselesaikan sampai setuntas-tuntasnya. Nah, menurut kalian selain 3 ini ada lagi nggak yang kira-kira Mas AHY perlu perhatikan? Bahas di kolom komentar ya. Kalau Cut prediksi sih, pasca bebasnya Mas Anas Urbaningrum, nama Mas Ibas bakal ramai lagi masuk pemberitaan sama perbincangan masyarakat. Mas Anas bakal laris bicara di TV, di podcast-podcast, di mana dia bisa secara konsisten terus menyerang keluarga Pak SBY. Dan khususnya titik terlemah mereka yaitu Mas Ibas. Di sini KPK mesti punya sikap. Apa kasus Hambalang ini mau dibuka lagi? Mau dituntasin atau memang gak bisa dibuka lagi? Kalau sampai KPK terdesak dan kasus ini sampai dibuka lagi, pastilah bakal ada tangisan Bombay di area Cikeas sana. Jadi udah jelas ya kenapa bebasnya Mas Anas ini bisa bawa petaka buat keluarga Cikeas, khususnya Mas Ibas. Kalau udah sampai menyebabkan ada dendam membara gini sih guys, emang kudu hati-hati kita ya. Duh, takut gak sih? Nah, sekarang kita beralih ke soal was-wasnya Pak Anies. Jadi soal gugatan PK dari Demokrat kubu Muldoko ini bisa jadi bola liar juga nih guys. Soalnya keputusan soal PK ini hak Mahkamah Agung. Kalau ternyata nanti para hakim agung merasa memang benar kalau Pak SBY udah berlaku curang waktu mengambil alih Partai Demokrat, ya gimana guys? Wassalam lah guys. Kalau legalitas Partai Demokrat Mas AHY masih sampai bermasalah, ya udah wassalam juga kan guys buat tiket pencapresan Pak Anies Baswedan. Loh iya, sampai situ dampaknya. Makanya guys, pengajuan PK oleh kubu Pak Muldoko menjelang pendaftaran caleg sama pasangan Capres dan Cawapres ini kayaknya memang ditunjukkan buat ganggu kubu Mas AHY di waktu-waktu krusial tahapan pemilu 2024 ini. Yang pasti guys, Mas AHY nggak boleh anggap enteng kedua serangan yang bakal berhamburan ke arah dia. Dari kiri maupun dari kanan. Jangan pernah merasa ada di atas angin nih Mas AHY. Kesalahan sedikit aja dalam memberi tanggapan bisa fatal dimanfaatin sama kubu lawan. Dan hal lain lagi, tapi kali ini Mas AHY dan kubunya harus benar-benar memperhitungkannya nih. Ada kemungkinan dua kubu penyerang, kubu Muldoko sama kubu Anas Urbaningrum, mereka nanti bakal bersatu. Nah, kalau kejadian seperti itu, udah pasti lah ya yang dihadapi makin besar dan makin kuat lagi. Nah, terakhir, ini pertanyaan yang juga paling menarik perhatian banyak orang politik. Pertanyaan soal leadership, soal jiwa kepemimpinan.
Jadi yang bikin penasaran nih, seberapa mampu sebetulnya Mas AHY dalam menghadapi serangan dari dua arah ini? Terutama dari kubu Mas Anas yang kayaknya posisi hukumnya bakal lebih kuat. Dan seberapa mampu Mas AHY bisa melindungi Mas Ibas? Nah, soal ini nggak sedikit loh yang ngeraguin kemampuan Mas AHY dalam mengatasi krisis ini. Soalnya kan guys, katanya Mas AHY ini masih dianggap kurang pandai berpolitik dan terlalu baperan. Nah, kalau udah kayak gini, apa coba yang bakal terjadi? Gimana guys? Ada yang bisa nebak nggak nih? Ya, itu dia, ketebak banget kan? Kalau udah mulai kayak gini, kita tunggu aja. Apakah Pepo SBY bakal turun gunung lagi buat yang kesekian kalinya? Bener nggak guys? Kalau sampai Pepo harus turun gunung lagi, aduh kayaknya bakal seru banget nggak sih guys? Soalnya sebagai seniman, nah ini Pak SBY ini kan perasaannya tuh sangat halus dan kelihatannya rada baper juga. Bisa-bisa kita dapat sesi curhat keprihatinan yang panjang. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.